Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Lanjut pada kesempatan yang berbeda ini kita akan membahas mengenai informasi terupdate mengenai informasi di CPNS tahun 2023. Sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita masuk ke videonya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai informasi-informasi yang akan diberikan dari instansi Kejaksaan Agung RI ya untuk CPNS tahun 2023 dan P3K. Nah, kemarin kan juga sudah membahas mengenai persyaratan-syaratan dan sebagainya ya, persyaratan dari ahli pertama sampai jaksa ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan untuk petugas barang bukti ya. Nah, ini petugas barang bukti kemarin itu ada sekitar 1446 ya Kak. 1446 ya pelamar CPNS yang akan diterima ya. Dan ini adalah beberapa persyaratan untuk teman-teman yang ingin masuk di Kejaksaan Agung di jalur atau jabatan petugas barang bukti ya. Oke, jadi kakak langsung bahas ya. Jadi kakak akan seperti biasa kakak akan melingkari bagian-bagian atau poin-poin yang menurut kakak penting untuk teman-teman tahu ya. Oke, pertama jadi di sini jabatan informasi barang bukti ya. Jadi kan kemarin ada 4 ya untuk Kejaksaan Agung. Ada 4 ya Kejaksaan Agung. Ada ahli pertama sampai jaksa. Selanjutnya petugas barang bukti, ada penjaga tahanan dan sebagainya ya. Ada 4 ya. Saya yang kakak nomor 3 agak lupa ya. Tapi untuk yang nomor poin 3 sama 4 kakak akan bahas di video selanjutnya ya. Itu untuk urusan khusus untuk urusan SMA dan sederajat ya. Oke, lanjut kita bahas mengenai jabatan petugas barang bukti ya. Nah, ini informasi umum, jadi informasi ada 2 ya, informasi umum dan informasi khusus. Kalau informasi khusus terbagi menjadi 3, disabilitas, pulau, sama satunya adalah untuk mahasiswa dan mahasiswi dari Papua dan Papua Barat ya. Oke, selanjutnya informasi umum ya. Jadi untuk informasi umum ini berusia setinggi-tingginya 35 tahun. Jadi umur maksimal ya untuk petugas barang bukti itu 35 tahun ya untuk melamar di CPNS tahun 2023. Jadi batasnya waktu melaporkan pada portal SSDA SNBKN ya. Nah, selanjutnya tidak buta warna, ya tidak buta warna. Tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik ya, khusus untuk laki-laki. Punya postur badan dengan standar BMI antara 18,5 sampai dengan 28 ya. Serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160. Jadi untuk maksimal tinggi ya, untuk minimal tinggi untuk petugas barang bukti itu dengan 160 cm ya. Dan untuk perempuan itu 155 cm. Jadi teman-teman yang tinggi badannya masih belum atau kurang, teman-teman perbaiki ya untuk fisik juga, perbaiki untuk ketinggian dari teman-teman ya. Postur tinggi teman-teman tambah lah kalau misalnya kurang ya, misalnya kalau 122 tambah 5 cm lagi gitu ya. Nah, selanjutnya itu poin C itu memiliki jasa D3 ya. D3 dalam program studi ekonomi, manajemen, teknik informatika, akuntansi, komputer, sekretari atau sekretariatan, hubungan masyarakat atau HM ya, atau perpajakan, administrasi dan perkantoran. Jadi, nah yang kemarin ya yang bertanya mengenai teknik informatika, nah ini bisa termasuk juga ya D3, ijazah D3 untuk teknik informatika. Jadi di sini jelas ya ijazah, jadi tidak menggunakan SKM. Jadi bagi teman-teman yang masih belum lulus, dipercepat lulus, semoga masih bisa daftar di CPNS tahun 2023 ya. Selanjutnya, ketika teman-teman punya ijazah, IPK paling rendahnya itu 2,75 ya, dari asalnya 4 ya. Selanjutnya berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dalam program studi ekonomi, manajemen, teknik informatika dan sebagainya, atau yang terakreditasi pada kelulusan. Oke, teman ya, berarti intinya dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dengan program studi ya. Oke, selanjutnya, nah ini berasal dari perguruan tinggi. Selanjutnya kementerian, tidak terlalu penting ya. Nah, ini adalah formasi disabilitas ya. Jadi bagi teman-teman ini
misalnya teman-teman mengurangi cacat dan sebagainya, bisa mendaftar di informasi disabilitas ya. Oke, kalau syaratnya sama ya 35. Nah ini untuk poin B, kan tadi yang poin umum kan tidak cacat dan sebagainya. Ini untuk formasi disabilitas itu cuma ada 2 ya, tidak bertato dan tidak bertindik yang khusus laki-laki. Memiliki kebutuhan khusus atau memiliki keterbatasan fisik derajat 1, mampu melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu, atau derajat 2, mampu melakukan aktivitas sehari-hari, mempertahankan sikap dan dengan alat bantu dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan. Jadi sebenarnya di sini tuh ada 2 poin ya. Ketika teman-teman cacat ya atau disabilitas, teman-teman itu ada poin pertama itu bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari ya, mempertahankan sikap tubuh ya tanpa alat bantu, itu poin pertama. Poin kedua itu mampu melakukan aktivitas sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu, tapi harus dengan bisa melakukan tugas sesuai dengan jabatannya ya. Oke, nomor D itu memiliki jasa D3, sama ya, sama seperti tadi, manajemen, akuntansi dan sebagainya, sama memiliki IPK-nya juga sama ya, 2,75. Nomor poin FG juga sama ya. Oke, kita lanjut di poin ketiga ya. Nah, ini adalah formasi mahasiswa-mahasiswi yang dari Papua dan Papua Barat gitu ya. Jadi sini adalah berusia setingginya sama ya, 35. Sama ini ya, yang formasi umum sama ya, tidak buta warna, total fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik, standarnya sama. Tinggi yang laki-laki juga sama 160, dan untuk yang perempuan sama 155 ya. Memiliki jasa D3 sama ya seperti yang tadi, persyaratan umum. IPK-nya juga sama 2,75. Selanjutnya sama juga ya. Nah, F juga sama, E juga sama, G ini merupakan keturunan Papua ya, keturunan dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan dan sebagainya. Jadi agak-agak sama ya, tidak ada berbedanya. Cuma ketika teman-teman yang misalnya dari Papua atau Papua Barat lebih bagus memilih formasi ini ya, karena persaingan teman-teman itu tidak terlalu banyak, beda dengan pertarungan dari formasi umum. Karena formasi umum kan banyak ya, bisa dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Tapi khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi putra, mahasiswa dan mahasiswi asal Papua dan Papua Barat bisa masuk lewat formasi ini ya, formasi khusus gitu. Nah ini oke ya, enggak ya berarti. Oke, jadi itu ya untuk persyaratan untuk bagi teman-teman yang ingin masuk di ini ya, masuk di jabatan petugas barang bukti. Jadi di sini kesimpulannya itu teman-teman ketika mempunyai ijazah D3 ya, baik dalam sistem ekonomi, manajemen, teknik informatika, akuntansi, komputer, sekretaris, sekretariatan, hubungan masyarakat dan sebagainya, teman-teman bisa mendaftar di jabatan petugas barang bukti di Kejaksaan Agung RI ya tahun 2023. Nah, selanjutnya video selanjutnya akan membahas bagaimana atau persyaratan dari lulusan SMA ya untuk penjaga tahanan di Kejaksaan Agung RI di tahun 2023. Nah, seperti biasa teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, karena itu juga merupakan semangat bagi kakak buat konten ya. Jadi kakak akan update setiap hari video-video mengenai CPNS tahun 2023. Oke, mungkin video kakak cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.